Kardi. Halo, apa kabar? Sehat. Sehat. Kan aku lucu gak, Kak? Lucu, tadi aku bilang udah lucu. Iya kan, by the way aku lagi open PO ya guys di @mediumugly.id di Instagram. Jadi kalian cek aja di bio-nya. Ya, gimana Kak? Kabarnya sehat Kak? Kabar baik, alhamdulillah. Yuka sehat? Sehat. Kenapa cengar-cengir? Apa? Happy to see you Kak. Happy to see you too. Kita ketemu setahun sekali ya. Betul. Cuma aku lumayan terkejut Kak abis ketemu Kakak. Kenapa tuh? Terus besoknya aku nge-scroll. Kak Indah ternyata jago joget ya, jago dance. Lagu Jenny waktu itu. Aduh, iya lagi. Oke, jadi Yuka, jadi begini Oke, ini gilirannya Yuka aja ya. Oke, siap. Itu kayaknya nanti di belakang aja ya. Oke, Kak. Oke, gimana Yuk? Yuka termasuk salah satu founder ya? Iya. Maraton. Karena early aja sih. Oke. Gimana setelah 3 season dilewatin? Maraton makin besar. Apa yang dirasain? Pendapat Yuka gimana? Yang dirasain mungkin karena semuanya berjalan sangat cepat untuk saya, jadi saya tidak mempunyai waktu untuk memproses. Habis ini ada sesuatu lagi, habis ini ada sesuatu lagi. Jadi ya gak ada waktu buat tenang aja sih rasanya. Tenang dalam artian apa aja ya nge-recap gitu di kepala. Oh, si memprosesnya tadi berarti ya si waktunya nggak ada. Nah terus gimana dong? Maksudnya kan akhirnya hidup tetap harus berjalan nih dengan segala fase yang cepat, perubahan yang cepat ini gitu. Dealingnya gimana berarti yuk? Ya jalanin apa yang depan mata dulu aja sih. Maksudnya di saat ada opportunity mungkin memang ini waktunya sibuk. Kalau aku tuh selalu percaya kalau misalkan segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Yeah. Mungkin ini lagi masa dan waktunya untuk aku bergerak. Dan sampai dikasih alarm buat berhenti, baru aku berhenti. Oke. Jadi sejauh ini kamu ngerasa bahwa ini memang masih masanya kamu untuk bergerak. Yap. Pergerakan apa aja yang udah kamu lakukan? Pergerakan apa aja? Maraton 1, 2, 3 kan aku terinclude ya di dalam semuanya ya. Yeah. Apalagi ketemu sama banyak orang baru, dari aku yang belum mengenal siapa-siapa mungkin, atau yang belum orang belum tahu aku di showbiz. Ya itu aku dari tiba-tiba main film, sekarang closingan mesti di festival, atau mungkin aku tiba-tiba disuruh manggung di Pesta Pora, Synchronize, tanggal 30 aku mesti stand up comedy. Wow. Maksudnya itu kan tahu-tahu aku punya clothing brand. Iya benar-benar. Maksudnya itu kan hal-hal yang ya Yuka 2 tahun lalu pun untuk bermimpi sejauh itu pun aku gak berani. Tapi mungkin aku tiap harinya pun kayak tiap hari ini aku pernah ngomong juga di stream, tiap harinya pun kalau aku bangun, ini kan kalau lagi begini kan jarang ketemu Michelle. Waktu bangun pun aku kayak, oh iya gue cowoknya Michelle ya. Gitu Kak. Sampai lupa. Iya. Mungkin karena ini hidup yang nggak pernah aku bayangkan aja. Jadi tiap hari aku mungkin masih banyak kagetnya gitu. Karena si prosesnya cepet banget tadi juga ya. Oke. Nah kalau nggak ada maraton, 2 tahun lalu, Yuka kepikirannya tahun ini tuh ngapain? 2 tahun lalu, aku udah punya beberapa plan. Yang pertama waktu itu memang tujuan aku kelarin rumah orang tua. Jadi aku udah ada ketemu caranya, cuman waktu itu aku mesti korbanin setahun. Setahun tanpa break. Iya. Dan itu memang udah aku jalanin in proses discussion marathon season 1 pun aku lagi ngejalanin itu. Itu kelar. Aku mungkin ada beberapa opsi hidup tenang yang tadi aku bilang. Menghilang ke luar negeri atau apa, aku nggak tahu. Atau mungkin aku ke daerah ngumpulin duit secukupnya terus aku kuliah. Habis itu jadi guru, I don't know. Atau mungkin kalau misalkan aku gak kuat, asuransi jiwa. Hanya 2 opsi. Hanya 2 opsi itu. Exit plan-nya. Oke. Nah berarti kan dengan kamu yang berharap tadinya planningnya untuk hidup tenang, otomatis dengan 3 season ini hidupmu tidak tenang dong. Dengan segala exposure dan spotlight yang kamu dapat, ya nggak sih? Ini positive way ya. Ya. Oke. Nah terus gimana berarti? Maksudnya ini kan sesuatu yang sebelumnya tidak di planning gitu loh. Terus gimana? Aku ngerasa ini bukan sebuah kebetulan sih, tapi mungkin kehadiran aku di spotlight yang ini on the bright side, mungkin kehadiran aku menolong banyak orang tanpa aku sadarin.
Karena menurut aku hal-hal seperti ini yang tiba-tiba datang ke aku tanpa aku perjuangkan dengan niat buruk, tanpa aku perjuangkan dengan menjatuhkan orang lain. Ya. Aneh rasanya kalau misalkan tanggung jawab yang sebesar ini dikasih ke aku, kalau misalkan gak ada impact buat orang lain. Wow. Apa hal yang mungkin menurut kamu kerasa gitu akhirnya impactnya ke orang lain after tanggung jawab ini kamu dapetin? Udah pasti ke orang tua ya, orang terdekat dulu. Ya. Terus sedikit banyak aku membantu teman. Sedikit banyaknya aku meringankan beban mungkin para kru. Sedikit banyaknya mungkin kehadiran aku itu bisa menjadi menjadi rest area untuk beberapa orang, mungkin untuk para talent, untuk para orang yang bertemu aku nggak tahu juga, atau mungkin orang yang mendengar aku berbicara melihat ada, oh bisa ya seperti itu ya, oh ada pemikiran seperti ini ya, dan lain segala macam. Aku berharapnya sih impact positif itu, tapi aku nggak tahu sampai mungkin ada seseorang yang kasih tahu aku gitu. Cuman ya harapan aku seperti itu sih. Oke. Tapi pernah ada di titik dimana kamu ngerasa capek nggak sih ngejalanin ini semua? Yuk. Beberapa tahun lalu kah atau tahun ini? Kapanpun. Capek emang banyak kak. Karena aku memang Kita tahun lalu ketemu pas kamu lagi capek nggak sih? Iya kan? betul. Kamu duduk dan kamu bilang lagi capek. Yes. Oke. Capek pasti ada. Cuma belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, capeknya aku tuh tidak menuju kepada rasa putus asa. Capaian ini mungkin aku cuma perlu tenang. Oke. Aku cuma perlu sendiri. Aku cuma perlu take a break. Jadi capeknya ini menurut aku capek yang berkualitas. Kalau dulu tuh capeknya mungkin destruktif. Oke. Seperti itu sih kalau aku. You kan ini basically introvert ya? Awalnya ekstrovert, cuma gara-gara COVID jadi introvert. Oh gitu? Iya. Oke. Tadinya aku social butterfly. Cuman mungkin lebih membatasi karena aku ngelihatnya tuh gak semua orang suka impact yang besar. Dalam artian kalau aku terlalu andil dalam banyak hal, maupun itu baik atau buruk, orang gak bakal suka. Jadi aku lebih banyak menahan diri, mencoba memproses bagaimana output yang mau aku kasih untuk membatasi kecewanya aku. Oke. Dan maksudnya maraton ini kan dimulai after COVID ya? Ya nggak sih? Ya kan after COVID. Berarti kan lagi mode kamu juga mode on-nya tuh si introvertnya kan sebenarnya. Ada kesulitan nggak ketika kamu harus masuk ke maraton yang dimana kamu ketemu banyak orang, ketemu public bintang tamu, public figure atau siapapun, itu kan juga kamu harus ada socialize juga nih ke mereka gitu. Ada kesulitan nggak? Kesulitannya mungkin kalau ketemu bintang tamu dan banyak orang baru, udah enggak sih, karena aku udah memiliki sebuah konsep atau sebuah sistem di kepala aku. Yang pertama, bagaimana cara membatasi kecewa tersebut. Yang kedua, bagaimana meng-approach orang. Yang ketiga, bagaimana gimana caranya biar orang tuh setidak-tidaknya gak benci sama aku. Tidak terlihat annoying gitu. Karena memang itu proses yang panjang yang aku alamin dulu. Jadi kalau buat socialize sama orang, aku dibilang introvert, cuman kan paling 45%, 55%, tidak yang terlalu jauh seperti itu. Jadi untuk ketemu orang baru, aku fine, ngobrol fine, tapi aku masih lihat dia interest dulu apa enggak. Jadi banyak indikator-indikator dalam aku nge-approach orang gitu. Karena aku memang tertarik sama manusia sih kak. Kamu cukup observe ya orangnya ya? Observe. Aku tertarik sama manusia karena kenapa ya dia berpikiran seperti ini, kenapa dia berpikiran seperti itu. Jadi penasaran sama faktor-faktornya aja. Dan maraton ini menurut kamu menjadi salah satu hal yang membantu kamu untuk akhirnya semakin observe dan memahami orang lain gak sih? Yes, tapi di showbiz kan banyak yang ditutupin. Yes. Nah itu gimana tuh? Ya banyak. Maksudnya kalau sekali pertemuan menurut aku belum bisa banget dinilai. Belum bisa banget, cuman bisa kita lihat surface-nya lah. Atau sosok seperti apa yang ingin dia tunjukkan. Bukan berarti itu hal buruk ya, maksudnya kan kita ketemu orang lain juga pengen menunjukkan sisi apa nih yang kita pengen kasih lihat dalam 2 jam, 1 jam. Iya, betul. Gitu. Dan setiap orang kan punya topengnya masing-masing ya. Betul. Apalagi ketika baru pertama kali ketemu sama orang lain. Ya sih. Oke.
Waktu pertama kali kamu menginisiasi salah satu orang yang menginisiasi maraton ini, pernah kebayang nggak sih maraton akan sebesar ini sampai tempat sebesar ini? Aku tidak menginisiasi, aku lebih jadi saksi aja sih. Oke. Jadi aku ngeluh, aku BU karena yang tadi aku bilang. Iya. Terus si Mas bilang gue gabut 1 minggu, si Jod bilang oke, gue punya proposal. Terus kayak, hah, ini jadi sesuatu gitu. Gitu. Terus sebenarnya awalnya juga dari dalam tanda kutip keisengan ya, bukan hal yang maksudnya kayak beneran direncanain banget gitu. yes, ini sesuatu hal yang random aja. Apakah aku expect bakal sebesar ini? Tidak, udah pasti. Tapi mungkin mereka ya orang-orang lama di showbiz ya. Dan ini salah satu power si IYB juga, bapak-bapak mudi itu. Jadi dia melihat peluang, karena kan lanjut apa enggak kan tergantung dia. Iya sih. Terus dari season 1 dia bilang, ini udah ngebelah gunung, ini bisa lebih gede lagi, ayo kita lakuin. Season 2 kelar, ini bisa lebih gede lagi, tapi 1 tahun baru kita gabung lagi ntar. Dan surprisingly, semua hal-hal yang dia ucapkan, atau aku bisa bilang majority hal-hal yang dia ucapkan yang terdengar mustahil dan selalu aku tentang sampai hari ini. Beberapa kali ya rasionya dia lebih banyak bener daripada aku. Walaupun terdengar terlalu optimis. Oke, nah itu gimana kamu ngadepin orang-orang yang maksudnya secara logika dan realistisnya mungkin kayaknya enggak deh gitu, terlalu optimis gitu. Maksudnya kan kamu akhirnya harus berhadapan dengan orang-orang kayak gitu in this past 3 years gitu loh, dengan intens ya gitu. Berarti gimana? Menariknya, selain optimis, menurut aku salah satu kelebihan dari teman-teman aku ya yang bekerja atau yang berkebalikan sama aku kan termasuk orang yang pesimis lah, bisa dibilang. Aku ngelihat banyak faktornya dulu, seperti ini seperti itu, baru aku banyak ya. Kelebihan orang optimis yang nggak peduli sama hal-hal tersebut adalah mereka bakal tetap jalan, either way. Gas aja dulu. Yes. Dan kalau misalkan itu pun gagal, mereka nggak pikirin gitu. Mereka bakal move on to the next one. Mereka bakal bikin sesuatu lagi dengan mindset optimis itu. Jadi walaupun kegagalan after kegagalan, mereka gak jalan di tempat. Perbedaannya kalau misalkan mungkin aku gak bisa untuk melangkah aja tuh, aku stuck di tempat gitu. Aku memikirkan banyak kemungkinan-kemungkinan yang mungkin sebenarnya belum tentu terjadi juga gitu. Tapi akhirnya setelah mengenal mereka-mereka ini nih, para member, mengubah sedikit banyak sudut pandang Yuka terkait hal itu nggak? Mungkin kalau lagi work as a group, aku bakal tetap jadi orang yang pesimis. Oke. Karena aku rasa kalau semuanya orang optimis, nggak bakal ada safety belt di mobil. Tetap butuh rem ya? Mungkin aku bakal selalu memberikan banyak perspektif. Ini loh kemungkinannya, ini loh kemungkinannya, ini loh kemungkinannya. Walaupun ya aku takutnya karena terlalu optimis, kita jadi gak ngelihat kemungkinan-kemungkinan buruk yang andai kata kita mesti tanggung gitu. Setuju. As a person tapi? As a person, dibilang optimis juga gimana ya? Aku day by day sih, Kak. Oke. Aku gak yang planning jauh orangnya. Jadi lebih kayak oke, yang mesti dilakuin hari ini apa? Tapi kita punya purpose gitu. Purpose-nya mau seperti apa? Cuman aku yakinnya kalau misalkan kita punya mimpi atau kita punya harapan gitu ya, kalau misalkan memang kita lakuin setiap hari sebaik-baiknya, kita bakal nemu jawaban sebelum ada soalnya sih. Wow, mantap. Kalau emang kamu ternyata orangnya day by day ya gitu, ini kan besok udah selesai, maksudnya tanggal 20 udah festival ya. The day after festival 21 mau ngapain? Aku ada podcast, Kak, ada jadwal. Udah ada jadwal dia, luar biasa loh. Tapi tadi kan banyak banget akhirnya yang dilakuin ya, maksudnya punya clothing line lah, punya punya banyak hal-hal yang akhirnya dilakuin after marathon ini gitu. Nah itu jadi salah satu yang sudah terplanning belum, after marathon ini mau ngapain kamu? After marathon ini mau ngapain ya? Lebih melihat opportunity dan probabilitasnya aja sih, Kak. Oke. Jadi dengan hari yang aku punya atau dengan waktu yang aku punya, yang mana yang bisa aku fokusin dan mana opportunity yang aku punya.
Oke. Jadi aku bakal melihat opportunity dulu, ketersediaan waktu, sama apa yang menurut aku baik. Baru aku diskusi sama orang-orang terdekat, sama mindset aku seperti apa dan apa yang bikin aku happy. Baru aku bisa bikin plan. I see. Kalau sekarang kan terlalu ngawang ya, Iya. habis maraton mau ngapain gitu. Sedangkan aku belum tahu probabilitasnya apa nih, Iya, opportunity-nya iya. apa nih. Betul. Berarti sebenarnya kamu juga nggak ngoyo untuk harus yang ini dulu, abis itu yang ini jalannya harus kayak gini, enggak ya? Bener-bener Enggak. lihat opportunity yang ada nanti apa. Betul. Karena banyak ini sih Kak, menurut aku. Ya, nggak mesti 2 tambah 2 sama dengan 4 hidup itu. Tapi kadang pertanyaannya adalah berapa tambah berapa yang hasilnya 4. Ya kita bisa 3 tambah 1, kita bisa 2 kali 2. Ya banyak jalan aja sih. Setuju. Good luck ya Yuk. Seneng banget bisa ngobrol sama Yuka. I mean, sebenarnya nggak terlalu banyak yang berubah dari Yuka yang tahun lalu. Yuka tetap apa adanya, Yuka tetap santai gitu. Cuman mungkin jadi lebih banyak hal yang sudah tahu apa yang mau Yuka lakukan. Karena aku ingat banget tahun lalu kita ketemu di titik Yuka juga di posisi lagi capek-capeknya. Mungkin semua hal yang ada di depan juga jadinya dalam tanda kutip kayak ketutup gitu ya. Dan pelan-pelan bangkit, dapetin semua proses yang juga jadinya lebih besar bareng sama member-member yang lain. Good luck Yuka. Terima kasih Kak. All is well. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan Yuk. Amin. Maksudnya Sehat saya selalu. stres gitu. Terus psikiater. Kita kan ketemu gak harus sebagai psikolog sama klien ya Yuk Iya, ya. masa jadi klien, Kak? Iya, masa ketemu sama gue di ruang konsul mulu Yuk, ya ampun. Thank you ya. Thank you so much. Good luck, salam sama Michelle. Salam Thank you ya. Terima kasih, sehat-sehat Kak. Sehat-sehat juga.